Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri yafqahul qawli wal uqdatam min lisani. Nama saya Abdi Maharsyah, NIM 0305 jurusan Pendidikan Matematika 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Miranda Sari Damanik MHum, yang dimana tugasnya adalah membuat suatu rencana usaha di dunia pendidikan yang akan berkelanjutan hingga setelah wisuda dan menjadi implementasi dari perkuliahan di mata kuliah kewirausahaan. Untuk video penjelasannya sendiri ada di video selanjutnya. Baik, berikut ini adalah usaha yang akan saya jalankan di dunia pendidikan, yaitu bimbingan belajar dengan nama bimbingan belajar Genkopit. Apa sih Genkopit itu? Genkopit adalah generasi cerdas, objektif, produktif, inovatif, dan dermawan. Dan yang menjadi dasar saya membuat usaha ini adalah sebagai berikut. Latar belakang yang mendasari saya untuk memulai usaha ini, pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia menjadi kendala bagi semua kalangan di dunia dan juga merupakan krisis kesehatan bagi umat manusia. Di Indonesia sendiri, dampaknya sangatlah jelas, mulai dari bidang pendidikan yang melakukan pembelajaran secara daring, membuat para orang tua yang belum melek teknologi mencari solusi untuk para peserta didik, yaitu melalui bimbingan belajar online ataupun offline. Ini yang mendasari saya sebagai seorang pendidik untuk membuka usaha bimbingan belajar online ataupun offline. Selanjutnya visi. Visi dari bimbingan belajar ini adalah menjadi bimbingan belajar yang unggul di bidang pengajaran berdasarkan akidah keilmuan dan nilai-nilai pendidikan karakter yang sesuai dengan kurikulum 2013. Selanjutnya ada misi. Yang pertama yaitu membangun peserta didik yang berkarakter dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik. Tujuan dari bimbel ini adalah membantu para peserta didik agar dapat menyelesaikan tugas-tugas sekolah, membantu memahami pembelajaran, dan yang ketiga memiliki kebiasaan belajar yang baik. Di sini bimbingan belajar Genkopit memiliki anggaran dasar di bab pertama, nama dan tempat. Nama bimbingan belajar Genkopit. Yang kedua, tempatnya itu di Kelurahan Asengkumbang, Kecamatan Medan Selayang. Bab kedua, tujuan. Yang pertama, memecahkan masalah mengenai pembelajaran yang kurang dipahami. Yang kedua, membentuk pola pikir peserta didik menjadi lebih tangkap dalam pembelajaran. Yang ketiga, menjadikan peserta didik sebagai siswa yang aktif dan responsif. Bab 3, tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, sebagai media pembelajaran. Yang kedua, sebagai tempat belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Yang ketiga, dapat dijadikan salah satu tempat untuk pemecahan masalah mengenai pembelajaran.
Setelah anggaran dasar, ada juga anggaran rumah tangga dari bimbingan belajar Gen Covid ini di bab 1, yaitu syarat kepengurusan dan hak peserta didik. Yang pertama, bertanggung jawab dan disiplin tinggi. Yang kedua, mampu membimbing peserta didik. Yang tiga, hak mendapatkan bimbingan dan mengikuti kegiatan belajar. Bab kedua, hak dan kewajiban peserta didik. Yang pertama, hak mendapatkan bimbingan dan mengikuti kegiatan belajar. Yang kedua, menjunjung tinggi dan menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bimbingan belajar Gen Covid. Bab ketiga, waktu. Masa pembelajaran peserta didik tidak terikat sampai batas waktu tertentu. Bimbingan belajar Gen Covid memiliki dua program, yaitu program matematika dan ilmu pengetahuan alam, yang dimana di jenjang SD dan juga di jenjang SMP. Untuk daftar harganya sendiri ada dua paket. Yang pertama, paket aljabar dengan pertemuan 2 kali seminggu dengan biaya persiswanya adalah 100.000. Untuk paket kedua, itu ada logika, tatap mukanya itu sebanyak 3 kali seminggu dan biayanya adalah 150.000. Untuk jenjang SMP sendiri, daftar harganya itu yaitu paket pertama aljabar dengan pertemuan 2 kali seminggu dengan biaya yaitu 150.000. Dengan paket kedua yaitu logika, tatap mukanya itu sebanyak 3 kali seminggu dengan biaya 200.000 per siswa. Terima kasih telah menonton video saya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.